Hanso bebelit. Oke, sebelum itu selamat pagi. Sebelum kita mulai belajar, coba mimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran ya. Kita pada pagi hari doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum itu Wakti juga nanti di akhir pertemuan catat teman-temannya yang hadir dan yang tidak hadir beserta keterangannya. Oke. Dikat dulu. Nanti deh. Gitu. Oke, udah Kek. Oke, sebelum apa? Observer itu. Udah. Itu punya bapak itu. Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait dengan full teori. Jadi saya minta teman-teman untuk mendengarkan dan jangan ada sedikit suara. Jangan ada sedikit pun suara karena di sini kita fokus membahas tentang teori. Sebelum kita beranjak ke materi ini, sebelum ini materinya apa? Ketenaga kerjaan lagi tentang apa? uang dan Jadi perbankan. di sini agak berkorelasi antara uang ketenaga kerjaan dengan materi yang akan kita pelajari saat ini, yaitu APBN dan APBD. Mungkin ini tidak asing untuk kalian. Tapi sebelumnya saya minta perhatian ya untuk pembelajaran ini. Dan saya minta sekretarisnya mana untuk mengordinir slide saya. Oh ya, terserah siapapun. Itu udah kok. Itu main HP ya? Masukin aja dulu. Itu cuma masukin, semuanya masukin. Bukan dimasukin, itu ditaruh di atas meja. Oke, sebelum itu coba ada yang mengetahui terkait dengan APBN. Ataukah itu pengertian atau kepanjangannya itu ada yang mengetahui terkait dengan APBN dan APBD, karena kita akan merangkap pembelajaran sekarang. Ya, silahkan. APBN itu kepanjangan dari anggaran Pembelajaran pembelanjaan belanja negara dan pembiayaan belanja negara dan anggaran pembiayaan belanja daerah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Jangan ada suara ya. Sebelum saya menanyakan apa itu tadi, anggaran pembelanjaan apa? Anggaran pembiayaan belanja negara. Oke, ada yang lain terkait dengan kepanjangan APBN? Itu ya. Jadi yang tepat itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Bisa Nah, ini di sini ada konsep pembelajaran. Sebelum itu ada fungsi, tujuan, kemudian sumber pendanaan dan pengeluaran atau belanja negara, kemudian apa manfaat-manfaat dari APBN dan APBD itu sendiri. Kemudian lanjut. Nah, di sana sudah bisa dilihat ya apa itu APBN dan apa itu pengertian secara umum, dan di sana notesnya untuk apa aja, khusus untuk spesifikasinya untuk aja sama saja yang ini untuk saya. Yang kolom hijau di sana bisa dibaca, mungkin satu orang bisa membaca terkait dengan pengertian secara umum dan spesifikasi sasaran APBN dan APBD. Saya Bu. Oke, itu silahkan. APBN anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Sedangkan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Oke, itu ya. Itu yang di belakang, dengar temannya enggak? Dengar. Kamu coba maju ke depan. Ayo, Bu. Iya. Oke, itu ya. Jadi APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara dan APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi di sini kita menggarisbawahi pendapatan dan belanja. Jadi pendapatan dan belanja itu bagaimana kita mendapatkan uang dan bagaimana pengeluaran uang dari negara dan daerah. Yang dimana APBN dan APBD ini sasarannya tadi kan sudah disahkan oleh, kalau APBN DPR RI atau DPR pusat. Nah kalau APBD ini kalau APBD ini dia disahkan oleh DPRD. Nah mekanisme kenapa dia bisa disahkan APBN dan APBD ini, di sini tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan APBN ini. Sebelum menjadi APBN namanya RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah ini dirancang saja ya, di sini ada penerimaan pajak. Jadi mungkin kalau kalian yang tertarik bekerja di pemerintahan atau di government itu, regulasi-regulasi seperti ini kalian harus pahami. Karena kalau kita ingin bekerja di suatu dinas atau pemerintahan itu kita harus, karena uang ini bersifat sensitif, kita harus mengetahui kemana dan kemana, alokasinya kemana, distribusinya kemana. Jadi itu terkait dengan pendapatan dalam negeri sudah diklasifikasikan. Ada penerimaan pajak, ada pajak pertambahan nilai dan seterusnya. Dan itu ada penerimaan negara bukan pajak, ada migas, non migas, dan ada laba layanan umum dan laba BUMN. Oke. Nah, kemudian di sini ada sumber pendapatan daerah. Di sini ada PAD, bisa dilihat di sana. Bisa dilihat pendapatan daerah kita kemana. Jadi kalau kawan-kawan agak kritis terkait dengan pengeluaran pemerintah dan apa pendapatan pemerintah yang seharusnya menjadi hak kita sebagai masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengetahui pendapatan di daerah kita itu seperti apa, berapa banyak, dan dialokasikan kemana saja. Begitu itu sudah ada PAD, ada dana perimbangan. Nah dana perimbangan ini lebih pada transfer dari APBN ke APBD, transfer uang bagi hasil dari pendapatan belanja negara dari pimpinan pusat ke pimpinan daerah. Ada keterangannya, terus kemudian penerimaan lain yang sah, ada hibah dan seterusnya. Oke, lanjut. Ada kemudian jenis pengeluaran negara, di sana ada sudah dijelaskan, ada belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Jadi bisa ditahu nanti. Kemudian lanjut. Kemudian ada belanja pemerintah pusat, ada apa saja? Di sana ada gaji PNS, ada belanja barang, ada subsidi dan cicilan hutang. Oke, itu dari APBN ini kita bisa melunasi hutang juga ya, adik-adik. Nah kemudian di situ ada pengeluaran pembangunan, ada bisa dibaca juga. Kemudian lanjut terkait dengan belanja pemerintah daerah, ada ini ada dana perimbangan juga, itu ada alokasi penjelasannya dan rincian dananya kemana apa saja. Dan kemudian itu di slide di sampingnya itu ada dana otonomi khusus dan dan penyimbang, itu ada rinciannya sampai bawah. Oke, lanjut. Kemudian pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian di sana sudah tertera, mungkin sangat berpengaruh pada peningkatan perekonomian di Indonesia. Nanti ini slide terakhir juga ya, jadi sabar.
Oke, itu karena kita terkejar waktu dan mungkin kalian kurang efektif mendengarkan saya. Jadi dari sumber-sumber pendapatan negara dan sampai pengaruh APBD dan APBN ini terhadap ekonomi, saya minta kalian mencari dan menjabarkannya secara rinci, ditulis tangan dan dikumpulkan ke saya besok pagi. Cepetnya. Kan waktu saya 2 hari ya, 4 jam ya waktu saya. Jam saya aja. Ya Bu. Oke, jadi itu saja untuk Worti bisa kumpulin absensinya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Kesimpulannya mungkin terkait dengan APBN dan APBD ini lebih kepada pengeluaran tahunan ya, terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dari negara maupun daerah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Porsi untuk anggaran, karena pertama kalau fungsi alokasi pada APBN dan APBD ini dia lebih menentukan titik-titik kemana anggaran itu akan disalurkan, seperti misalnya pendidikan, terus infrastruktur, Kesehatan. terus kemudian ya kesehatan. Nah itu di sana. Kemudian apakah contohnya seperti pengalokasian dana pendidikan, ada dana BOS seperti itu ya, infrastruktur ada pembuatan jalan tol dan sebagainya. Itu untuk alokasi. Kemudian ada distribusi. Coba Ardian baca dia. Fungsi distribusi yang bertujuan untuk penyaluran dana pada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Dari jelas. Oke, kalau distribusi itu lebih kepada pembagian ya. Tadi alokasi itu kepada penentuan pos-posnya, kepada penentuan titik-titiknya, kayak tadi ada pendidikan, infrastruktur dan segala macam. Nah, kalau distribusi ini lebih ke caranya, bagaimana dia cara menyalurkan dana itu sendiri. Gimana? Di sini. Gimana bukan di mana. Oke, itu ya, tidak ada kebingungan terkait dengan masih alokasi dan distribusi. Kemudian ada stabilisasi. Siapa yang mau baca? Saya guru. Oke, ayo. Fungsi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat guna mencegah regulasi. Ya. Jadi terkait dengan fungsi stabilisasi itu dari atas sampai bawah itu ada berkorelasi. Jadi di sini kalau untuk stabilisasi ini dia lebih kepada penstabilan regulasi keuangan dari APBN dan APBD itu sendiri. Oke, guys. Oke. Jadi terkait dengan stabilisasi ini contohnya lebih kepada lebih kepada misalnya kayak kemarin kita mendapatkan wabah penyakit ya, corona. Nah, jadi itu terkait dengan penstabilan APBD dan APBN, pemerintah dia melakukan atau mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan pajak di sana. Jadi fungsi stabilisasi itu untuk menstabilkan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia gitu. Kemudian fungsi otoritas, Fungsi otoritas anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Oke, tadi sudah, ini sesuai dengan pengertiannya juga, karena APBN dan APBD ini lebih kepada pengaturan pengeluaran dan pendapatan belanja negara begitu. Kemudian langsung fungsi perencanaan. Risma? Fungsi perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Oke, lanjut untuk fungsi regulasi. Syifa? Fungsi regulasi untuk mendorong
kebutuhan. Oh ya, sorry. Fungsi regulasi untuk mendorong kebutuhan ekonomi negara dan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuan APBN dan APBD. Coba kita bacakan untuk ini bagian sini ada tujuan APBN dan bagian sana tujuan APBD-nya. Tujuan APBN adalah sebagai penolongan pemerintah dan dalam pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Lalu tujuan APBD disebut sebagai pedoman rencana kerja pemerintah daerah yang berisi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam waktu 1 tahun guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Oke, dari tujuan tadi dibalikin dulu. Dari tujuan ini yang di belakang coba dulu yang dari tujuan ini bagaimana, apa ada yang dibingungkan terkait dengan tujuan-tujuan dari APBN dan APBD? Tidak ada ya, saya rasa sudah jelas. Oke, kemudian lanjut di sini tak ada ditanyakan tadi ya. Nah, kemudian di sini ada sumber pendapatan negara. Di sini ada pendapatan, ada dua. Ada pendapatan dalam negeri yaitu dan atau dalam tanda kurung PNBP. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Jadi tadi kan di sini sudah dicantumkan bahwa sumber pendapatan negara ada dua, yaitu pendapatan dalam negeri dan hibah. Nah, di mana hibah itu berupa bersifat sukarela yang dimana ini sudah ada dijelaskan terkait dengan penerimaan dari entah itu perusahaan atau sesuatu atau swasta. Nah, di sana dia lebih kepada dia lebih kepada sumbangan berupa uang, jasa dan tadi surat berharga. Cut dulu, kan saya sendiri, ini bisa mungkin saya lebih. Iya, bisa. RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, ini dirancang oleh pimpinan pusat atau pemerintah pusat. Nah, kemudian ini regulasinya ke sini ke DPR, dia akan melakukan pengajuan ke DPR RI atau DPR pusat. Nah, di sini pemerintah ini membuat rancangan anggaran pendapatan belanja yang diajukan ke DPR RI, dan DPR RI ini akan melakukan persidangan terkait dengan pengesahan apakah RAPBN ini diterima untuk priorisasi selanjutnya atau ditolak. Nah, jadi di sini ada dua opsi terkait dengan hasil sidang dari DPR RI terkait dengan RAPBN, apakah diterima atau ditolak. Nah, jadi misalnya kalau dia diterima, maka RAPBN ini, misalnya ini RAPBN 2020. Nah, sekarang periodenya 2021. Nah, jadi sekarang kita masuk ke 2021 dan ini RAPBN 2020 yang ini disahkan. Nah, kemudian jika dia diterima, maka ini akan digunakan menjadi APBN 2020. Nah, jika ditolak, maka APBN yang sebelumnya akan diberlakukan. Begitu ya, kalau diterima maka akan digunakan APBN yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat. Nah, kalau ditolak dia akan menggunakan APBN sebelumnya. Gimana? Mengerti? Mengerti. Apa? Oke, pemerintah pusat itu seperti ini, seperti presiden, presiden, DPR dan jajarannya. Nah, begitu juga dengan APBD ini sama regulasinya. Oke, mohon perhatian. Yang pegang HP yang nunduk. Oke, ini sama juga, tapi ini kan di pemerintah pusat regulasinya sama. Tapi ini pemerintah pusat, ini pengusahanya pemerintah daerah. Yang mana?
dia mengajukan RAPBD yang dirancang oleh pemerintah daerah. Kemudian dia diajukan untuk melakukan persidangan dan pengesahan oleh DPRD. Oke, nah pemerintah daerah di sini yang dimaksud adalah gubernur, bupati atau wali kota. Nah di sini DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apakah dia ingin mengesahkan atau ditolak. Jadi sama saja di sana tembusannya antara APBN dan APBD. Oke, cuma bedanya pemerintah APBN itu pemerintah pusat dan APBD pemerintah daerah. Oke, di sini langsung ke fungsi APBN mungkin satu persatu. Di sini ada 6 fungsi, ada alokasi, ada distribusi, ada stabilisasi, ada otoritas, ada perencanaan dan regulasi. Mungkin masing-masing pengertiannya ada yang mau baca terkait dengan fungsi-fungsi ini? Siapa? Yulia. Oke. Yang pertama, fungsi alokasi bertujuan untuk membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Nah, jadi untuk fungsi alokasi ini lebih kepada penentuan pos-pos untuk APBN dan APBD. Ini satu turunan, satu satu jalan, satu pengertian dan satu fungsi, akan tetapi sasarannya berbeda. Sudah dijelaskan tadi bahwa APBN itu untuk pimpinan pusat dan APBD itu untuk daerah. Jadi itu sama. Kenapa alokasi itu dia lebih kepada proporsi atau membagi porsi untuk anggaran? Karena pertama kalau fungsi alokasi pada APBN dan APBD ini dia lebih menentukan titik-titik kemana anggaran itu akan disalurkan, seperti misalnya pendidikan, terus infrastruktur, terus kemudian kesehatan. Nah itu di sana. Kemudian apakah contohnya seperti pengalokasian dana, pendidikan ada dana BOS, seperti itu ya, infrastruktur ada pembuatan jalan tol dan sebagainya. Itu untuk alokasi. Kemudian ada distribusi. Coba Ardian baca dia. Fungsi distribusi yang bertujuan untuk penyaluran dana pada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi jelas. Oke, kalau distribusi itu lebih kepada pembagian ya. Tadi alokasi itu kepada penentuan pos-posnya, kepada penentuan titik-titiknya, kayak tadi ada pendidikan, infrastruktur dan segala macam. Nah, kalau distribusi ini lebih ke caranya, bagaimana dia cara menyalurkan dana itu sendiri. Gimana? Di sini. Gimana bukan gimana. Paham, Guru. Oke, itu ya, tidak ada kebingungan terkait dengan masih alokasi dan distribusi. Kemudian ada stabilisasi. Siapa yang mau baca? Saya guru. Oke, ayo. Fungsi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat guna mencegah manipulasi. Ya. Jadi terkait dengan fungsi stabilisasi itu dari atas sampai bawah itu ada berkorelasi. Jadi di sini kalau untuk stabilisasi